Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Angelita dengan NIM C0B021010 dari Prodi Manajemen Pemasaran D3. Kekuatan yang mempengaruhi one-to-one marketing. Beberapa kekuatan telah membantu membentuk fokus pada one-to-one pada konsumen mereka, termasuk yang pertama yaitu masyarakat yang lebih beragam, yang kedua konsumen yang menuntut lebih banyak dan mempunyai waktu sedikit, yang ketiga yaitu permintaan untuk tanggung jawab pemasaran. Sebuah proses komunikasi pemasaran yang direvisi. Proses komunikasi pemasaran massal tradisional di mana setiap orang menerima pesan yang sama melalui saluran yang sama, tidak lagi dipegang dengan benar di dalam lingkungan one-to-one marketing. Kegaduhan dari periklanan yang bersaing mempengaruhi penulisan dan penguraian sandi dari suatu pesan. Umpan balik dalam efektivitas komunikasi didapat dari riset pasar dan perubahan dalam tingkat penjualan. Proses komunikasi one-to-one marketing yang direvisi mengalir sebagai berikut. Pelanggan. Pelanggan adalah orang-orang yang kegiatannya membeli dan menggunakan suatu produk, baik barang maupun jasa secara terus-menerus. Pelanggan atau pemakai suatu produk adalah orang-orang yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan-perusahaan bisnis. Dengan mempelajari perilaku konsumen, dapat memberikan pengetahuan kepada para pemasar dengan dasar mengetahui analisis konsumen. Apa yang sedang dibutuhkan konsumen, mengapa konsumen ingin membeli, berapa banyak yang dibutuhkan sehingga tahu apa yang sedang terjadi pada konsumen. Yang pertama yaitu faktor pribadi. Faktor pribadi merupakan minat dan pendapat seorang sebagai konsumen. Yang kedua yaitu faktor psikologis. Faktor psikologis merupakan respon dan sikap individu terhadap campaign pemasaranmu, kebutuhan pribadi sebagai seorang konsumen. Yang ketiga yaitu faktor sosial. Pengaruh lingkungan, pengaruh media sosial, kelas sosial, pendapatan, dan tingkat pendidikan. Dan yang terakhir yaitu faktor budaya, nilai-nilai dan ideologi komunitas mereka, kepercayaan komunitas, kebutuhan keluarga, dan komunitas kelas sosial. Proses pengambilan keputusan konsumen, yaitu pengenalan masalah, yang kedua memilih produk, yang ketiga membandingkan produk dan layanan dari penjual yang berbeda, yang keempat keputusan pembelian, dan yang terakhir yaitu perilaku pasca pembelian. Kepuasan konsumen adalah suatu kondisi di mana kebutuhan, keinginan, dan harapan konsumen terhadap sebuah produk dan jasa sesuai atau terpenuhi dengan penampilan dari produk dan jasa. Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat suatu keputusan pembelian. Adapun strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan produsen barang atau jasa secara berkesinambungan untuk memenangkan persaingan pasar secara berkesinambungan, penyusunan rencana usaha secara penyeluruh dilandasi oleh strategi pemasaran.